Shalom, puji Tuhan. Pada hari ini kita akan masuk ke dalam ibadah online, renungan online. Mari sebelumnya kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami boleh mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Biarlah isi hati-Mu boleh termeteraikan dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang menjamah setiap pribadi yang di tempat ini maupun kami yang mendengarkan melalui rekaman online. Biarlah semua yang menjadi untuk kemuliaan-Mu semata-mata. Karena kami percaya ketika firman itu tinggal dalam kehidupan kami, maka firman itu akan mengubahkan kehidupan kami, menuntun kami, melindungi kami, menyertai kami, bahkan membuat kami hidup berbuah untuk kemuliaan-Mu semata-mata. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan membahas mengenai bait suci. Ya, bait suci, saya percaya semua dari kita pasti mengerti apa yang dimaksud dengan bait suci. Kita akan melihat bagaimana sejarah daripada bait Allah atau bait suci ini dibangun. Jadi kita tahu bahwa pembangunan ini sudah terjadi 2 kali. Ya, yang pertama sekitar abad ke-10 sebelum Masehi, jadi tahun 1000 sebelum Masehi, untuk menggantikan kemah suci. Kenapa menggantikan kemah suci? Karena pertama kali ketika bangsa Israel diberi perintah oleh Allah untuk membangun kemah suci, itu pada waktu bangsa Israel lagi sedang keluar di dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Nah, di situ Tuhan berbicara kepada Musa, minta Musa untuk membuat bait suci seperti gambaran yang ada di sorga. Kenapa bait suci atau kemah suci itu dibangun pada waktu itu? Adalah untuk supaya bangsa Israel ini bisa berdoa kepada Tuhan, bisa beribadah kepada Tuhan, bisa menemui Tuhan mereka. Jadi kalau dulunya mereka tidak mengerti bagaimana kalau berdoa, bagaimana mereka bisa menemukan hadirat Tuhan, maka kemah suci dibangun pada waktu perjalanan dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, supaya bangsa Israel bisa beribadah kepada Tuhan mereka. Dan ketika mereka masuk ke tanah Kanaan dan masuk di dalam pimpinan daripada pemerintahan pada waktu itu sudah di tangan Raja Daud, maka Tuhan memerintahkan mereka untuk mulai membangun bait suci yang sebenarnya. Tapi Daud tidak diperkenankan untuk membangun karena tangan Daud begitu berdarah, begitu banyak tangan itu dipakai dalam berperang dan membunuh musuh, sehingga Tuhan berkata kepada Daud bahwa anakmu lah Salomo nanti yang akan membangun bait suci. Jadi pertama waktu dibangun itu adalah sekitar abad ke-10 sebelum Masehi, jadi tahun 1000 sebelum Masehi, untuk menggantikan kemah suci. Dan bangunan yang dibangun oleh Salomo itu dihancurkan oleh bangsa Babel di bawah Nebukadnezar, dan semua perabotan bait Allah yang terdiri dari emas, perak, itu semua diangkut, saudara, dijarah, dibawa ke Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Dan setelah itu bangsa Israel dihukum dalam diaspora, dalam pengasingan, dijajah selama 70 tahun, dan mereka diizinkan untuk kembali. Bahkan Tuhan memerintahkan Esra untuk membangun bait suci kedua. Jadi kira-kira sekitar tahun 536 sebelum Masehi, selesai pada 12 Maret 515 sebelum Masehi. Itu adalah bangunan dari bait suci yang kedua. Setelah itu pada zaman Raja Agung Herodes, bait suci itu diperbarui, saudaraku, diadakan perluasan, dibangun ulang di Bukit Bait Suci. Bangunan yang disebut sebagai bait suci ketiga itu adalah sebenarnya hanya extension, ya, perbaikan yang dilakukan oleh Herodes Agung. Proyeknya dimulai sekitar tahun 19 sebelum Masehi, dan bangunan ini akhirnya dihancurkan pula oleh pasukan-pasukan Romawi di bawah Kaisar Titus pada tahun 70 setelah Masehi. Jadi setelah itu, hari ini saudaraku, orang masih menebak-nebak. Ada yang mengatakan bahwa bait suci yang sebenarnya ada di bawah bangunan ibadah dari agama lain, ya. Tetapi ada yang mengatakan tidak, kita semua tidak tahu. Tapi sejak saat dihancurkan pada waktu itu, bait suci belum dibangun kembali. Bahkan nubuatan mengatakan ketika bait suci itu nanti akan dibangun kembali, maka itulah
tanda-tanda dimulai dengan masuknya pada akhir zaman. Yang menarik saudaraku, ketika Daud minta kepada Tuhan untuk membangun, tapi Tuhan tidak mengizinkan Daud untuk membangun. Tetapi Daud begitu cintanya kepada Tuhan, maka dia mengatakan dia ingin memberikan beberapa persiapan, beberapa dari hartanya untuk dipakai membangun bait suci. Padahal yang diberi tugas untuk membangun adalah Raja Salomo. Di 1 Tawarik 29 ayat 35 dikatakan, lagi pula oleh cinta Daud kepada rumah Allah, maka dia memberikan tambahan pada segala yang telah disediakan bagi rumah kudus. Aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak, kepunyaanku sendiri. Daud mengatakan emas peraknya Daud sendiri, bukan dari kerajaan Israel ya. 3.000 talenta emas dari Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak dan untuk yang segala dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Jadi meskipun Daud tidak diberi tugas untuk membangun, tapi dia rela untuk menyumbang. Saudara tahu yang disumbangkan Daud ini jumlahnya berapa? 1 talenta emas saudaraku itu 34 kilo. 34 kilo. Kalau 1 gramnya saya ngambil gampang ya, 1 juta rupiah. 1 kilo berapa? 1 kilo 1 miliar. 1 talenta 34 miliar. Nah di sini dikatakan Daud menyumbang 3.000 talenta. Berapa saudara? Berapa ratus triliun? Berapa ribu triliun? Saya tidak tahu, saya nambah kalkulator. Mungkin kalkulator angkanya tidak cukup ya. Tapi begitu cintanya Daud sama bait suci. Dan kita bisa membayangkan, ini hanya tambahan dari Daud, bukan aslinya. Aslinya jauh lebih banyak dari itu, saudara. Salomo menyediakan jauh lebih banyak emas. Jadi kita bayangkan bahwa bangunan bait suci ini penuh oleh emas. Dan emas itu semua dijarah oleh Nebukadnezar. Tapi dibangun kembali oleh Raja Herodes. Ini sesuatu yang luar biasa. Kita kalau melihat bangunannya, itu besarnya seperti saudara kalau lihat di gambarnya itu ada kubus ya. Bentuk bangunan kubus itu ruang kudus dan ruang maha kudus. Itu ukurannya adalah 20 kubit kali 20 kubit kali 20 kubit Greek. Berarti 9,2 meter kali 9,2 meter tingginya kali 9,2 meter dalamnya. Itu bangunan kudus dan bangunan maha kudus yang tertutup. Yang lainnya itu pelataran. Di depannya itu pelataran ya. Terus sama ini tambahan yang dibikin sama Herodes ini besar sekali. Tambahan pelataran di luar. Nah ini semua dicatat di Alkitab. Karena itu semua ada maksudnya saudara. Jadi ketika Tuhan menyuruh umatnya melalui Herodes Agung untuk memperluas bangunan bait suci, itu ada maksudnya. Dan kita lihat maksudnya adalah bahwa di pelataran itu di Markus 11 ayat 17 ya, dan Yesaya 56 ayat 37 dikatakan, lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikan sarang penyamun. Jadi sebetulnya bait Allah itu dibangun untuk menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Ya, di Yesaya 56 ayat 7 dikatakan, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan kepada korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Jadi dikatakan itu pelataran dibangun sedemikian besarnya itu karena apa? Karena bukan hanya untuk bangsa Israel bait suci itu dibangun, tapi bait suci itu dibangun untuk segala bangsa bisa datang berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan rindu semua orang boleh beroleh kesempatan untuk menerima kasih karunia Tuhan. Boleh beroleh kesempatan untuk bertobat, kembali kepada Tuhan, punya hubungan kepada Tuhan. Jadi ketika Yesus dikatakan berjalan mengadakan inspeksi di bait suci, dan dia marah sekali, saudaraku. Sangat aneh karena sebetulnya rumah doa itu adalah suatu tempat yang kita katakan kudus, di mana orang datang untuk berdoa. Tetapi kenapa Tuhan Yesus begitu marah dan dia sampai membuat cambuk? Jadi bukan membeli cambuk, saudaraku,
Tuhan Yesus membuat cambuk sendiri di Yohanes 2:15 dan mengusir orang-orang keluar. Apa yang menyebabkan Tuhan Yesus begitu marah? Dan dia mengatakan di Yohanes 2:15, ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Jadi ternyata apa? Di pelataran bait suci itu, pelataran yang dikatakan untuk bangsa-bangsa. Karena hanya bangsa Israel yang boleh masuk ke dalam bait suci. Tetapi di pelataran sebelah luar, itu bangsa-bangsa non-Israel yang kalau zaman dulunya dikatakan sebagai bangsa kafir. Saudara. Itu boleh datang untuk membawa persembahan, boleh datang untuk berusaha untuk berdoa dan menemui imam agar supaya mereka bisa mempersembahkan lembu domba kambing mereka. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka datang biasanya dari tempat yang jauh, mereka membawa binatang sembelihannya sendiri. Dan setelah mereka datang ke bait Allah, mereka menunjukkan korban mereka, karena korban untuk persembahan kepada Allah haruslah tidak bercacat. Tidak boleh ada sedikit timpang maupun matanya sedikit cacat, tidak boleh, saudara. Harus sempurna. Dan untuk bisa dinyatakan oke atau tidak, itu harus seorang imam yang menentukan. Dan bangsa Yahudi dengan segala kepandaiannya berusaha untuk mencari untung, saudara. Jadi setiap kali bangsa asing datang membawa binatang korban sembelihan, mereka selalu mengatakan bahwa binatangnya itu cacat, tidak bisa dipakai. Sehingga apa? Sehingga mereka harus membeli binatang di sana. Dan apa yang mereka lakukan? Binatang yang mereka bawa, mereka jual murah-murah. Dan orang Yahudi itu menyuruh orang lain untuk membeli binatang itu. Bahkan mereka juga menyediakan tempat penukaran uang, kayak money changers, dengan otomatis spread profitnya besar sekali. Dan mereka berusaha mengambil kesempatan. Supaya apa? Supaya orang asing itu betul-betul mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Dan seringkali binatang yang mereka jual itu dibeli oleh orang Yahudi dan dijual kembali kepada mereka. Setelah imam mengatakan oke, dijual kembali kepada mereka dengan harga yang berlipat-lipat. Dan itu yang membuat Tuhan Yesus begitu marah. Karena dikatakan bahwa rumah doaku ini adalah rumah doa untuk bangsa-bangsa. Bangsa Yahudi bukannya membawa orang, bukannya memberitakan Injil supaya orang bertobat, tetapi mereka malah menghalangi orang-orang yang mau datang berdoa untuk Tuhan. Dan itu membuat Tuhan Yesus begitu marahnya sampai menunggang balikkan meja-meja, dihancurkan. Dikatakan memang di Alkitab dikatakan Tuhan Yesus ada beberapa kali marah. Ya, tapi kita lihat yang saya ingat pertama dia pernah marah ketika murid-muridnya menghalangi anak-anak kecil untuk datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus marah. Yang kedua, ketika mereka ketemu dengan orang Farisi dan Tuhan mengatakan, engkau menghalangi orang-orang untuk datang kepadaku. Dan itu membuat Tuhan marah. Jadi intinya Tuhan Yesus marah ketika umat manusia ini dihalangi kedatangannya kepada Tuhan. Termasuk apa yang terjadi di bait Allah. Jadi bukan berarti kita sebagai orang Kristen tidak boleh berdagang, saudara. Tapi yang terjadi adalah bahwa Allah sebetulnya di dalam perjanjian lama pun dia sudah berjanji untuk menerima semua bangsa-bangsa untuk bisa berdoa di pelataran bait Allah. Kita kalau melihat pelataran bait Allah, kita lihat begitu besarnya, saudaraku. Tetapi dipenuhi oleh orang-orang Yahudi yang selalu berusaha untuk mencari untung. Selalu berusaha untuk mementingkan kepentingan mereka sendiri. Dikatakan di 1 Raja-Raja 8 dan 41-43. Juga apabila seorang yang dari tidak termasuk umatmu Israel datang dari negeri jauh oleh karena namamu. Sebab orang akan mendengar tentang namamu yang besar dan tentang tanganmu yang kuat dan lenganmu yang teracung. Dan dia datang berdoa di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarkan di sorga tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya bertindak sesuai dengan yang diserukan kepadamu oleh orang-orang itu, orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu, sehingga mereka takut akan engkau sama seperti umatmu Israel, dan sehingga mereka tahu bahwa namamu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini. Jadi sebetulnya bait suci itu ditujukan untuk semua orang dari segala bangsa bisa datang untuk beribadah kepada Tuhan. Tujuan daripada bait suci, dan kita kalau melihat begitu besarnya pelataran dari bait Allah yang diperuntukkan untuk bangsa-bangsa, dikatakan saudaraku, pada zamannya Tuhan Yesus, ini tempat penuh saudaraku. Penuh apa? Orang jualan.
Jadi kita bisa membayangkan bahwa sebetulnya bait Allah itu dikunjungi. Bahkan kita mungkin kalau dalam bayangan kita mungkin sekarang seperti hari-hari ini ketika begitu banyak orang berziarah ke tanah Israel. Itu juga pada zaman dulu begitu banyak orang datang untuk beribadah. Tetapi ketika mereka masuk ke pelataran bait Allah, ternyata suku-suku Yahudi sendiri. Dan mereka adalah orang-orang Farisi ahli Taurat yang memang begitu pandainya mencari duit. Mereka berusaha memanfaatkan kesempatan untuk membuat akhirnya sampai Tuhan Yesus marah. Yaitu apa? Mereka mementingkan kepentingan bangsa Yahudi sendiri. Mereka tidak tertarik untuk menjangkau bangsa-bangsa lain. Bangsa Yahudi hanya fokus pada berkat untuk mereka sendiri. Mereka merampok apa yang disediakan Tuhan bagi bangsa-bangsa lain untuk menambah berkat bagi diri mereka sendiri. Bukan hanya mereka tidak menginjili, tidak menjangkau bangsa-bangsa lain. Bahkan mereka dengan sengaja menghalangi bangsa-bangsa lain yang mencari Allah yang hidup dan sejati. Sekarang pertanyaannya, kalau dulu umat Israel, anak Tuhan, bangsa-bangsa berdoa ke bait suci di Yerusalem. Hari ini kita semua tahu, saudara, setiap orang percaya, saudara dan saya, sudah menjadi bait suci. Karena apa? Roh Allah tinggal dalam kita. Gereja Tuhan adalah bait suci Tuhan hari ini. Sekarang apakah kita berbeda dengan mereka orang-orang Yahudi pada zaman dulu? Dikatakan Tuhan marah, karena apa? Mereka tidak menginjili, bahkan mereka menghalangi bangsa-bangsa untuk datang kepada Tuhan. Apakah kita gereja Tuhan hari-hari ini sudah menginjili? Apakah kita malah membuat orang-orang segan untuk datang kepada Tuhan? Karena apa? Karena tingkah laku kita, karena apa yang kita tunjukkan dalam kehidupan kita, membuat orang mengatakan, loh, Kristen kok begitu? Bukankah itu sama dengan tindakan daripada orang-orang Yahudi pada zaman dulu ketika mereka berusaha mencari untung sehingga bangsa-bangsa tidak bisa datang berdoa kepada Tuhan? Itu pertanyaannya, saudara. Apakah gereja pada masa kini berbeda? Karena kita semua adalah bait Allah. Indikator yang kita bisa lihat adalah satu, mengenai uang. Karena apa, saudara? Di mana harta kita berada, di situ hati kita juga berada. Jadi ketika kita tidak mengelola keuangan kita dengan baik, maka itu adalah indikator dari apa hati kita. Apakah kita seperti orang Yahudi yang dulu, atau apakah kita sudah seperti yang Tuhan inginkan? Kita kalau lihat secara statistik, pendapatan tahunan orang Kristen sedunia itu ternyata apa? 98,1% dipakai untuk kepentingan sendiri. Jadi bukan untuk kepentingannya Tuhan, untuk kepentingan sendiri. Saya tidak mengajarkan mengenai perpuluhan, tapi kita kan tahu ada yang namanya persembahan perpuluhan. Tapi ternyata apa? Hanya 1,9% yang dipersembahkan untuk Tuhan dari pendapatan orang Kristen di dunia. Dan dari 1,9%, 1,8% itu diberikan kepada lembaga Kristen, ke gereja, ke yayasan. Dan hanya 0,1% itu diberikan kepada misi. Sehingga proporsinya sangat tidak imbang ya. Kalau kita lihat lebih detail lagi, ternyata gereja hari-hari ini pengeluarannya 87% itu untuk proyek-proyek domestik. Seperti apa? Seperti pesta Natal, pesta Paskah, retret, dan lain sebagainya. Dan itu 87%. 12% untuk misi. 1% untuk misi garis depan. Misi yang ditujukan ke suku-suku yang tidak terjangkau. Jadi proporsinya tidak imbang, saudara. Padahal Tuhan mengingatkan saudara dan saya bahwa rumah Tuhan ini adalah untuk bangsa-bangsa. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya saudara dan saya yang percaya beriman kepada Tuhan, kita beroleh keselamatan. Tapi Tuhan tidak mati di atas kayu salib hanya untuk orang Kristen, saudara. Kasih karunia Tuhan disediakan bagi semua orang, bangsa-bangsa. Karena tujuan dari bait suci adalah untuk bangsa-bangsa. Sehingga ketika kita mau memproporsikan apa yang kita miliki untuk dipersembahkan kepada Tuhan, pastikan kita itu diberkati untuk menjadi berkat bagi
bangsa-bangsa. Bukan hanya untuk keperluan orang Kristen, saudara. Bukan hanya untuk keperluan pesta Natal, bukan hanya untuk keperluan retret, tapi betul-betul keperluan untuk misi yang menjangkau bangsa-bangsa. Kita lihat distribusi pekerja lintas budaya. Jadi kalau orang-orang yang bekerja di suku-suku bangsa yang terjangkau, di tempat-tempat di mana sangat mudah untuk menginjili orang-orang ya, seperti di kota, di kota-kota besar di mana kita tinggal, itu banyak dari orang Kristen, 80% pekerjanya tinggal di situ, zona nyaman. Tetapi sangat sedikit atau hanya 20% yang mereka betul-betul mau masuk ke pelosok-pelosok, ke suku-suku yang betul-betul masih terabaikan. Padahal kita semua tahu bait suci itu untuk bangsa-bangsa, bukan hanya untuk orang Yahudi. Indikatornya apa? Indikatornya kalau Tuhan Yesus marah itu berarti keterlaluan, saudara. Jadi Tuhan Yesus marah ketika bait suci yang semestinya untuk bangsa-bangsa itu tidak dipakai untuk bangsa-bangsa, tapi dipakai untuk keperluan orang-orang sendiri. Kita seperti lihat apa yang terjadi di terjemahan Alkitab ya. Terdapat 6.909 bahasa di dunia. Begitu banyaknya bahasa, macam-macam ya. Terjemahnya baru ada 457 bahasa. Berarti masih kurang berapa? Kurang 6.000 lebih, saudara. Nah, mereka kalau tidak mendengar, mereka kalau tidak membaca Alkitab, mereka bisa mengenali Tuhan dari mana? Bisa betul-betul masuk ke dalam kekristenan yang benar. Bagaimana kalau mereka tidak punya Alkitab untuk dibaca? Bahkan kita kalau lihat bahasa Inggris saja, satu bahasa itu bisa lebih dari 500 versi. Berarti apa? Orang Inggris, orang yang berbahasa Inggris sudah sangat lebih dari cukup dijangkau. Orang Alkitabnya mereka itu bisa 500 versi. Tapi masih banyak orang-orang bangsa-bangsa lain yang masih belum punya Alkitab. Kita kalau lihat buku-buku kekristenan, kebanyakan 97% semua buku-buku Kristen itu tentang bagaimana mendapatkan berkat atau memberkati diri sendiri. Ya, jadi sangat tidak imbang. Ingat saudaraku, rumah Allah adalah rumah doa bagi segala bangsa. Bukan hanya bagi orang Kristen, bukan hanya bagi saudara dan saya, tapi bagi semua umat manusia. Karena Tuhan rindu semua manusia boleh diselamatkan. Bagaimana caranya? Mereka harus mendengar mengenai kabar baik, berita Injil. Bagaimana mereka bisa mendengar? Harus ada orang yang memberitakan kabar baik itu. Amin. Dan itu adalah tugas daripada saudara dan saya. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk mengingatkan kami tujuan utama ketika Engkau membangun bait suci adalah supaya semua umat manusia, bukan hanya umat Israel, tetapi semua bangsa-bangsa boleh datang untuk berdoa kepadamu. Sehingga bait suci-Mu disebut sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Dan hari ini Tuhan, bait suci-Mu sudah menjadi gereja-Mu karena Engkau memeteraikan Roh Kudus-Mu di dalam setiap orang yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu gereja-Mu hari-hari ini. Dan ketika kami sudah menjadi bait suci, biarlah Engkau yang mengurapi, memberikan kami pengertian untuk kami boleh dipakai menjadi rumah doa bagi bangsa-bangsa. Bukan hanya untuk bagi orang-orang percaya saja, tapi bagi bangsa-bangsa. Sehingga melalui kehidupan kami, gereja-Mu Tuhan, Engkau akan memakai kami untuk memberitakan kabar baik itu. Engkau akan memakai kami untuk membawa bangsa-bangsa itu untuk berdoa kepadamu. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Kami percaya Engkau memberkati setiap daripada kami, supaya melalui berkat-Mu itu Tuhan, kami boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mulai dari hari ini sampai Engkau datang yang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus, kami semua yang percaya sama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus